Masih bersama SDB ART AI. Lo pernah nggak sih ngerasain suasana kampung yang udah mulai sepi pas maghrib? Langit masih nyisain warna jingga tipis, tapi di ujung barat ada semburat merah tua yang kayak nyelip di antara awan hitam. Orang-orang kampung sini nyebut warna itu lembayung. Bukan cuma sekedar warna senja, tapi tanda kalau waktu antara dunia manusia sama dunia mereka udah mulai tipis. Desa tempat semua ini dimulai namanya Tegal Asri, tapi jangan kebayang asri-asri banget. Dulu, tahun 80-an, kampung ini masih dikelilingin kebun tebu sama rawa-rawa yang baunya anyir kalau sore. Jalannya cuma tanah becek dan rumah-rumahnya jarang, bikin suasana makin sunyi. Di tengah kampung ada sumur tua. Katanya sumur itu udah ada dari zaman Belanda. Airnya bening, tapi orang-orang jarang berani nyedotnya kalau udah lewat maghrib. Bukan cuma karena gelap, tapi karena kadang dari dalam sumur itu ada bau harum bunga melati yang datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba juga. Kampung ini punya satu tokoh yang disegani, namanya Pak Lurah Sastro. Orangnya tegas tapi nggak banyak omong. Katanya dia punya ilmu buat ngusir gangguan halus, tapi jarang dipakai kecuali keadaan terpaksa. Yang bikin Tegal Asri terkenal angker bukan cuma cerita-cerita orang tua, tapi karena ada satu sosok yang namanya nggak pernah disebut sembarangan. Sosok ini selalu dikaitin sama warna langit lembayung, waktu senja mulai berubah ke malam. Dan sejak kemunculannya, gak ada yang berani berdiri sendirian di jalan kampung saat langit warnanya kayak darah yang ketetes ke air. Hari itu Tegal Asri lagi adem-ademnya. Angin sore bawa bau tebu yang udah siap panen, bercampur sama aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Anak-anak udah pada dipanggilin emak mereka buat mandi, dan suara kentongan dari musola kecil di ujung kampung mulai kedengeran. Gue lagi jalan di pinggir rawa, ngelewatin jalur setapak yang biasa dipakai warga buat motong jalan. Di situ, senja kelihatan cantik banget. Warna jingganya nyampu sama ungu samar, kayak lukisan. Tapi di antara semua warna itu, ada satu garis tipis merah gelap yang bikin gue merinding. Warna itu gak nyatu sama langit, lebih kayak luka yang nganga di antara awan hitam. Burung-burung tiba-tiba berhenti bunyi, dan udara berubah berat. Sunyi banget, sampai suara langkah kaki gue di tanah becek jadi terdengar jelas. Gue coba cepetin jalan, tapi malah ngerasa kayak diawasin. Bulu kuduk mulai berdiri, dan entah kenapa gue nyium bau melati yang lembut tapi nusuk hidung. Pas gue nyampe di tikungan deket sumur tua itu, suasananya makin aneh. Air di sumur itu beriak pelan, padahal gak ada angin sama sekali. Gue cuman berdiri sebentar, tapi dari pantulan air sumur itu gue ngeliat siluet perempuan. Rambutnya panjang banget, nutupin setengah wajah, dan kainnya berkibar pelan kayak kena angin yang gak gue rasain. Gue noleh ke belakang buat ngecek, gak ada siapa-siapa. Tapi pas gue balik lagi ngeliat sumur itu, airnya udah tenang dan bau melati tadi hilang. Orang kampung mungkin nganggep ini cuman hal biasa di Tegal Asri, tapi buat gue itu awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar cerita orang tua. Gue malam itu gak bisa tidur. Entah kenapa hawa di kamar berasa panas banget, padahal jendela udah gue buka lebar. Dari luar, suara jangkrik kedengeran nyaring, tapi diselipin suara lain, kayak kain basah diseret pelan di tanah. Awalnya gue kira cuma ilusi, tapi pas gue nyoba pejam mata lagi, bunyi itu makin jelas, berhenti persis di depan rumah. Gue tahan napas, dan di sela tirai yang goyang kena angin, gue lihat ada sesuatu berdiri di tengah jalan. Bentuknya samar, cuma siluet tinggi dengan kain panjang yang menyentuh tanah. Gak bergerak, gak bunyi, cuma ada. Gue coba ngedip, dan pas buka mata, siluet itu udah gak ada. Tapi bau melati langsung nyusup masuk ke kamar. Dingin, menusuk, kayak dateng dari bawah lantai.
gue nggak cerita ke siapa-siapa besoknya. Di kampung ini, makin lo ngomongin sesuatu yang aneh, makin besar kemungkinan hal itu bakal nyamperin lo lagi. Tapi gue nggak nyangka, yang gue lihat malam itu cuma pembuka dari malam-malam panjang yang bakal nyiksa satu kampung. Menjelang maghrib, kabut tipis mulai turun. Bukan kabut biasa, warnanya agak kekuningan, bikin pemandangan jadi buram. Dari kejauhan, gue lihat Mbah Wiryo, tetua kampung, duduk sendirian di bangku bambu depan rumahnya. Dia cuma bengong, matanya kosong, kayak lagi lihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain. Pas azan maghrib berkumandang, beberapa warga yang mau ke surau lewat depan rumah Mbah Wiryo. Salah satu dari mereka nyapa, tapi gak ada respon. Tubuhnya kaku, tangannya gemeter. Bibirnya gerak pelan kayak lagi bisik-bisik sama orang yang gak ada di situ. Malamnya, kabar nyebar cepat. Mbah Wiryo ditemukan meninggal di kursi bambu itu. Matanya masih terbuka, bola matanya membiru, dan dari mulutnya keluar kelokak bunga melati basah yang nempel satu-satu di bibir. Warga mulai panik, tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, ada saksi yang ngaku lihat sesosok perempuan berjubah panjang berdiri di ujung jalan sebelum Mbah Wiryo kaku. Mukanya nggak jelas, tapi kainnya basah kuyup, netesin air ke tanah. Dan sejak malam itu, kampung nggak pernah benar-benar tidur lagi. Gue malam itu nggak bisa tidur. Entah kenapa, hawa di kamar berasa panas banget, padahal jendela udah gue buka lebar. Dari luar, suara jangkrik kedengeran nyaring, tapi diselipin suara lain, kayak suara kain basah diseret pelan di tanah. Awalnya gue kira cuma ilusi, tapi pas gue nyoba pejah mata lagi, bunyi itu makin jelas, berhenti persis di depan rumah. Gue tahan napas, dan di sela tirai yang goyang kena angin, gue lihat ada sesuatu berdiri di tengah jalan. Bentuknya samar, cuma siluet tinggi, dengan kain panjang yang menyentuh tanah. Gak bergerak, gak bunyi, cuma ada. Gue coba ngedip, dan pas buka mata, siluet itu udah gak ada. Tapi bau melati langsung nyusup masuk ke kamar. Dingin, menusuk, kayak datang dari bawah lantai. Gue gak cerita ke siapa-siapa besoknya. Di kampung ini, makin lo ngomongin sesuatu yang aneh, makin besar kemungkinan hal itu bakal nyamperin lo lagi. Tapi gue gak nyangka, yang gue lihat malam itu cuma pembuka dari malam-malam panjang yang bakal nyiksa satu kampung. Menjelang maghrib, kabut tipis mulai turun. Bukan kabut biasa, warnanya agak kekuningan, bikin pemandangan jadi buram. Dari kejauhan, gue lihat Mbah Wiryo, tetua kampung, duduk sendirian di bangku bambu depan rumahnya. Dia cuma bengong, matanya kosong kayak lagi lihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain. Pas azan maghrib berkumandang, beberapa warga yang mau ke surau lewat depan rumah Mbah Wiryo. Salah satu dari mereka nyapa, tapi gak ada respon. Tubuhnya kaku, tangannya gemeter, bibirnya gerak pelan, kayak lagi bisik-bisik sama orang yang gak ada di situ. Malamnya, kabar nyebar cepat. Mbah Wiryo ditemukan meninggal di kursi bambu itu. Matanya masih terbuka, bola matanya membiru dan dari mulutnya keluar kelopak bunga melati basah yang nempel satu-satu di bibir. Warga mulai panik. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, ada saksi yang ngaku lihat sesosok perempuan berjubah panjang berdiri di ujung jalan sebelum Mbah Wiryo kaku. Mukanya nggak jelas, tapi kainnya basah kuyup, netesin air ke tanah. Dan sejak malam itu, kampung nggak pernah benar-benar tidur lagi. Sejak kematian Mbah Wiryo, kampung jadi kayak punya dua sisi. Siang hari semuanya kelihatan normal. Tapi begitu matahari mulai miring, hawa jadi beda. Angin yang tadinya hangat berubah dingin menusuk, dan suara jangkrik mendadak hilang kayak ada yang neken tombol mute. Korban kedua muncul 2 malam setelahnya, namanya Darto, nelayan tua yang rumahnya dekat dermaga kecil di ujung kampung. Malam itu dia pulang lebih awal karena ombak tinggi. Tetangganya sempat lihat Darto nyeret jaring kosong sambil ngedumel. Tapi anehnya, ada bekas air ngucur dari jaringnya.
Padahal dari siang dia nggak dapat ikan sama sekali. Sekitar tengah malam, terdengar suara berisik dari rumah Darto. Kayak ada yang jatuhin ember. Warga yang penasaran nyamperin. Begitu pintu didobrak, mereka nemuin Darto udah tergeletak di lantai dapur. Badannya basah kuyup. Tapi anehnya, airnya bukan air laut. Aromanya anyir dan dinginnya nusuk tulang. Lebih ngeri lagi, dari mulut Darto terus keluar air. Ngalir tanpa berhenti, sampai membentuk genangan di lantai. Matanya melotot dan di irisnya ada warna kehijauan, kayak lumut yang tumbuh di dasar sungai. Di pojokan dapur, ada jejak kaki basah yang arahnya menuju pintu belakang. Tapi jejak itu cuma ada 2 langkah, abis itu hilang begitu aja. Malam itu, warga sadar ada sesuatu yang masuk ke kampung mereka. Sesuatu yang datang lewat air. Hujan turun deras malam itu, bikin suara gemercik di atap seng jadi latar yang bikin suasana makin berat. Air di parit depan rumah warga meluap, alirannya deras banget. Semua orang memilih ngurung diri di rumah. Semua, kecuali Rani. Rani, cewek SMA yang tinggal sama neneknya, baru aja balik dari rumah temennya. Payung yang dia bawa nggak banyak menolong. Baju udah basah kuyup, rambut nempel di pipi. Saat lewat jembatan kecil di dekat sawah, dia berhenti. Ada suara, kayak orang nangis pelan bercampur sama bunyi aliran air di bawah. Awalnya dia kira itu suara anak kecil. Rani nyamperin, ngunduk, nyoba ngeliat ke bawah jembatan, tapi yang kelihatan malah aneh. Air di bawah itu tenang, nggak sesuai sama derasnya hujan. Permukaannya licin kayak kaca. Dan di tengah-tengahnya ada bayangan wajah. Wajah itu pucat, matanya besar melotot tanpa kelopak. Bibirnya hitam membiru. Rambut panjangnya mengambang pelan di air. Tapi tubuhnya nggak ada. Hanya kepala, dengan kulit yang terlihat lembek kayak udah lama terendam. Wajah itu tersenyum ke Rani. Senyum yang terlalu lebar sampai sudut bibirnya robek ke arah telinga. Dari mulutnya keluar gelembung-gelembung kecil, lalu perlahan kepala itu naik kayak didorong dari dasar. Begitu sampai di permukaan, barulah terlihat jelas. Di bawah kepala itu ada sesuatu yang mirip tubuh manusia, tapi kulitnya terkelupas. Dan kakinya memanjang aneh seperti berselaput kaki katak. Matanya tetap ngunci ke Rani, lalu makhluk itu melompat keluar dari air. Teriakan Rani malam itu cuma sempat terdengar sebentar sebelum hilang ditelan suara hujan. Pagi itu warga heboh. Kabar tentang Rani yang gak pulang nyebar cepat. Neneknya nangis histeris di depan rumah, sementara beberapa bapak desa mulai nyisir sekitar jembatan. Tapi gak ada jejak. Cuma payung Rani yang nyangkut di batang pohon pisang. Basah kuyup dan ada bercak lumpur hitam pekat yang gak biasa di pegangannya. Siang menjelang sore, hujan reda. Sungai yang semalam meluap mulai surut, tapi warna airnya berubah, jadi keruh kehijauan dengan bau amis yang nyengat sampai bikin mual. Warga yang nyari di tepi sungai tiba-tiba nemuin sesuatu. Kain putih, mirip seragam sekolah, nyangkut di bebatuan. Di kain itu ada bekas sobekan dan bercak merah kecoklatan. Pak Suryo, orang yang paling tua di desa itu, langsung pucat begitu lihat kain itu. Dia bilang, ini persis kayak kejadian dulu. Waktu dia masih muda, ada perempuan tenggelam di sungai karena dendam yang belum selesai. Sejak itu, di tiap musim hujan, arwahnya muncul lagi, nyari korban yang dianggap mirip sama dia. Semua yang dengar ceritanya merinding. Terlebih, Pak Suryo bilang, korban gak akan pernah ditemukan utuh. Yang bakal kembali ke darat biasanya cuma bagian tubuh tertentu. Seakan-akan sisanya ditahan di dasar air. Malamnya, warga sepakat buat ngelakuin ritual pembersihan sungai. Mereka bawa sesaji, kemenyan, dan obor. Tapi suasananya makin aneh.
air sungai yang tadi surut tiba-tiba naik lagi tanpa hujan. Ombak kecil terbentuk, memukul tepi sungai, dan di antara buihnya muncul suara itu. Suara tangisan, sama persis kayak yang Rani dengar sebelum hilang. Dan di detik itu, semua sadar, makhluk itu udah tahu mereka mau melawan. Ritual pembersihan dimulai tengah malam. Obor-obor warga berjejer di tepi sungai. Asap kemenyan membentuk kabut tipis yang nutupin pandangan. Pak Suryo pimpin doa, sementara sesaji dilemparin ke aliran air. Semua hening, cuma suara riak sungai yang kedengeran. Tapi gak lama, air yang tadinya tenang mulai berputar pelan, kayak ada pusaran di tengah. Dari pusaran itu, gelembung besar naik satu-satu. Terus, sesuatu ngambang ke permukaan. Benda itu hanyut ke arah warga, pelan, sampai akhirnya nyangkut di kaki Pak Suryo. Semua terdiam. Itu tangan manusia, pucat, membiru, kukunya panjang dan tajam, seolah udah berbulan-bulan di dalam air. Di pergelangannya masih ada gelang kain merah yang semua orang tahu cuma dimiliki Rani. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Tapi pusaran air itu makin besar. Dari dalamnya muncul wajah, pucat, matanya merah, rambutnya lebat menutupi sebagian muka. Mulutnya terbuka lebar, ngeluarin suara teriakan bercampur gurgel air, sampai semua obor di tepi sungai padam sekaligus. Gelap total. Yang kedengeran cuma suara teriakan, bunyi air, dan langkah orang lari ke segala arah. Pas obor berhasil dinyalain lagi, pusaran itu udah hilang. Tapi di tepi sungai, sesaji berserakan, dan jejak lumpur basah mengarah ke jalan desa. Rani gak pernah ditemukan. Dan anehnya, beberapa hari kemudian, warga lain mulai ngaku kalau mereka juga dengar suara tangisan di malam hujan. Pak Suryo cuma bilang satu hal sebelum nyuruh semua orang tutup pintu rapat-rapat. Air cuma nyimpen yang dia mau. Kalau dia udah ngincer, gak ada tempat yang aman. Sejak malam itu, sungai itu gak pernah lagi jadi tempat main anak-anak. Tapi suara tangisan itu masih sering kedengeran sampai sekarang. Dan begitulah, lembayung di Sulai itu sekarang bukan lagi pemandangan indah yang bikin hati adem. Di balik warna jingganya, ada darah, dendam, dan doa-doa yang gak pernah sampai ke langit. Orang-orang di kampung masih percaya, setiap matahari mulai turun, cahaya merah yang kebiasaan memantul di permukaan air itu bukan sekadar senja. Itu adalah tanda kalau dia, sosok yang pernah mati di sana, sedang kembali menatap dari dasar sungai. Menunggu, memanggil. Buat lo yang denger cerita ini, ingat, alam punya bahasanya sendiri, dan warna indah gak selalu berarti aman. Kadang, yang lo kira sore yang damai justru adalah gerbang buat masuk ke dunia yang gak pernah mau lo datengin. Kalau lo suatu hari lagi nongkrong di pinggir sungai, lihat airnya berubah merah dan denger bisikan halus nyebut nama lo, jangan nengok, jalan pelan-pelan, dan jangan pernah balik lagi. Karena mungkin yang ada di sana udah lama nunggu lo. SDB Art AI undur diri.